Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan tugas agregat planning menggunakan aplikasi POMQM pada mata kuliah manajemen operasional. Pada tugas ini saya menggunakan studi kasus pada perusahaan otomotif mobil Toyota Motor Corporation yang memproduksi mobil selama 4 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai April. Di mana tujuannya yaitu untuk membantu perusahaan untuk menentukan strategi yang paling efisien agar permintaan pasar tetap dapat dipenuhi dengan biaya yang paling kecil. Di mana data permintaannya di sini yaitu Januari ada 1.200, Februari 1.500, Maret ada 1.700 dan April adalah 2.000. Dan data selengkapnya bisa teman-teman cek di sini. Nah, jadi semua data ini kita sudah masukkan ke POMQM-nya di sini ya. Semua data ini dari mulai period, demand, regular time capacity, overtime capacity, subcontract capacity, unit cost, dan value. Di sini sesuai dengan data-data. Selanjutnya kita langsung solve. Di sini kan kita mau mencari dengan metode yang awal yaitu smooth production, dan kemudian kita akan menggunakan cash current untuk sebagai perbandingan, di mana masing-masing metode kita pakai shortage back order dan plus sales. Di sini kita mulai dari smooth production yang menggunakan shortage back order. Kita langsung solve. Nah, pada metode ini perusahaan menjaga jumlah produksi tetap stabil setiap bulan. Jadi walaupun permintaannya naik, produksi reguler tidak banyak berubah karena kapasitas produksi terbatas sedangkan permintaannya terus meningkat. Akhirnya muncul kekurangan produksi. Di metode ini kekurangan produksinya dianggap sebagai back order. Artinya pelanggan masih memesan mobil tetapi pengirimannya ditunda ke bulan berikutnya. Nah, jadi hasil perhitungannya total biaya metode ini sekitar 146.600.000 sekian. Ini hitungan dolar ya. Biaya metode ini cukup besar karena perusahaan masih harus menangani pesanan yang tertunda. Semakin banyak back order, maka semakin besar juga biaya tambahannya. Lanjut, kita akan menggunakan shortage yang loss order pada metode smooth production. Nah, metode ini masih memakai produksi yang stabil setiap bulan. Ini yang shortage ya, yang smooth production loss sell. Jadi metode kedua ini masih memakai produksi yang stabil setiap bulannya. Bedanya kalau ada permintaan yang tidak terpenuhi, perusahaan ini menganggap sebagai loss sell atau penjualan yang hilang. Jadi kalau misalnya ada perusahaan, jadi perusahaan tidak menunda pesanan pelanggan, tetapi langsung menganggap penjualan tersebut gagal dilakukan. Jadi ya loss aja gitu. Nah, jadinya hasilnya lebih rendah dari yang tadi, yaitu 142.350.000 dolar. Biayanya lebih rendah teman-teman dibandingkan dengan metode back order karena perusahaan tidak perlu menanggung biaya pesanan tertunda yang kemudian akan masuk ke dalam inventory, di mana di sini biaya inventory juga lumayan cukup besar. Tapi kelemahannya perusahaan bisa kehilangan pelanggan karena ada permintaan yang tidak terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke cash method yang berbeda, di mana kita akan menggunakan metode cash current. Di sini kita menggunakan shortage back order dulu ya teman-teman. Langsung kita solve. Nah, pada cash strategi dengan menggunakan back order di sini kan pakai cash current ya. Pada metode cash current, perusahaan mencoba menyesuaikan produksi dengan jumlah permintaan setiap bulannya nih teman-teman. Jadi ketika permintaannya naik, perusahaan meningkatkan produksi menggunakan overtime subcontract. Karena lebih fleksibel, hasil biaya ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan smooth production. Jadinya total biaya metode ini sekitar 145.200.000 dolar. Nah, walaupun begitu masih ada back order karena permintaan tetap lebih besar dibandingkan kapasitas produksi perusahaan. Next, kita akan menggunakan shortage yang loss sell. Kita solve ya. Metode terakhir ini adalah cash strategi dengan loss sell. Pada metode ini, perusahaan juga menyesuaikan produksi pada permintaan pasar. Tetapi perbedaannya dari yang tadi adalah jika permintaan yang tidak terpenuhi, maka dianggap sebagai loss sell. Udah gitu, abaikan saja. Hasilnya ya tentu saja akan jauh lebih rendah daripada yang lainnya, yaitu sekitar 140.450.000 dolar. Nah, jadi metode ini menjadi paling murah karena perusahaan lebih fleksibel dalam produksi dan tidak perlu menyimpan terlalu banyak pesanan yang tertunda.
Tapi kekurangannya tentu saja lost sale, yaitu perusahaan bisa kehilangan pelanggan karena ada permintaan yang tidak terpenuhi. Jadi teman-teman, kesimpulannya dari semua metode yang sudah dicoba, metode terbaik pada kasus ini adalah cash strategi dengan low sell. Ini metode terbaik menurut biaya cost terendah ya teman-teman. Tapi di sini perlu digarisbawahi, karena perusahaan itu tidak hanya memikirkan produksinya saja, tapi juga harus mempertimbangkan biaya, kapasitas, dan intinya yang terakhir yaitu kepuasan pelanggan. Jadi setiap ada langkah yang kita lakukan pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.